Philadelphia, adik-adik dan papa mama, kasih persaudaraan. Sebelum kita mulai beribadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumahmu. Adik-adik dapat menyiapkan Alkitab dan alat tulis yang dibutuhkan, serta mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias selama memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang adik-adik siap dengan pakaian yang rapi, seolah-olah kita beribadah di dalam gereja. Adik-adik, jangan memakai piyama ya atau baju tidur lainnya saat beribadah. Adik-adik dapat mempersiapkan tempat yang layak agar dapat beribadah dengan baik dan sungguh-sungguh. Hindari ngemil, makan, atau melakukan aktivitas lain agar adik-adik fokus beribadah kepada Tuhan. Adik-adik jangan mengikuti ibadah saat bermalas-malasan di tempat tidur, kecuali adik-adik sedang sakit. Siapkan segenap hatimu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat siang adik-adik. Terimalah salam dari Cilena, Philadelphia. Kasih persaudaraan. Nah adik-adik, kembali lagi kita akan melaksanakan ibadah kita pada siang hari ini. Cilena undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan siang hari ini, kembali Tuhan kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah ibadah yang akan kami kerjakan pada kesempatan siang hari ini. Tuhan mau urapi setiap guru-guru yang telah Engkau percayakan untuk melayani pada kesempatan siang hari ini. Tuhan juga mau urapi kami semua. Urapi kami Tuhan, agar setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu berkenan di hadirat-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang bukan datang daripada-Mu, kami bersatu hati, kami usir di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Philadelphia, Kasih persaudaraan. kasih persaudaraan. Philadelphia. Haleluya. Senang sekali adik-adik pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah di ibadah kita yang masih online ini. Kakak yakin adik-adik sangat rindu untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Tapi biarlah kiranya hari ini kita mau sama-sama tetap berdoa supaya musibah ini tepat berlalu hingga kita bisa bersama-sama kembali beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian jika Tuhan yang buka pintu.
seberapa, asalkan menurut firman-Nya dan tak menyangkal namanya. Jika Tuhan yang membuka, jika Tuhan yang membuka, tiada yang dapat menutup. Dan jika Dia yang menutup, tiada yang dapat membuka. Sekalipun kekuatan kita tidak seberapa, asalkan menurut firman-Nya dan tak menyangkal namanya. Tuhan lakukan, Tuhan telah membuka pintu, tak ada yang dapat menutupnya. Dia mempelai pria penuh kasih, Dialah perlindungan kita. Kita mau angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Jika Tuhan yang membuka, tiada yang dapat menutup. Dan jika Dia yang menutup, tiada yang dapat membuka. Sekalipun kekuatan kita tidak seberapa, asalkan menurut firman-Nya dan tak menyangkal namanya. Tuhan telah membuka pintu, tak ada yang dapat menutupnya. Dia mempelai pria penuh kasih, Dialah perlindungan kita. Tuhan telah membuka pintu, tak ada yang dapat menutupnya. Dia mempelai pria penuh kasih, Dialah perlindungan kita. Dialah perlindungan kita. Dialah perlindungan kita. Dialah perlindungan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik buat setiap kehidupan kita. Dan biarlah semakin hari kita mau semakin mengasihi Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kita mau sama-sama menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita sekolah minggu yang lainnya. Mari kita saksikan. Philadelphia, kasih persaudaraan. Philadelphia, kami rindu untuk memuji nama Tuhan. Jangan khawatirkan hari esok, kesusahan sehari cukuplah sudah. Berserah pada Yesus, mempelai surga, Dia pasti pelihara kita. Jangan khawatirkan hari esok, kesusahan
Tuhan, kita sudah menyaksikan penampilan dari teman-teman kita sekolah minggu yang lain. Mungkin jadi kangen ya karena udah lama gak ketemu. Tapi kita harus tetap semangat, harus tetap berdoa supaya nanti saatnya kita bisa ketemu langsung. Kita bisa bernyanyi bersama-sama, beribadah bersama-sama seperti biasanya. Dan kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah baik bagi setiap kehidupan kita. Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan biarlah kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Kita angkat pujian, datanglah pada salib Yesus, berbahagia orang yang diampuni. Haleluya. Kita mau sama-sama satukan tepuk tangan kita untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Katakan berbahagia orang yang diampuni. Berbahagia orang yang diampuni pelanggaran dan dosa-dosanya. Kesalahannya tak diperhitungkan, Tuhan mengampuni, menyucikan. Berbahagia orang yang diampuni pelanggaran dan dosa-dosanya. Kesalahannya tak diperhitungkan, Tuhan mengampuni, menyucikan. Datanglah pada salib Yesus Kristus, beban dosa telah ditanggungnya. Dia memberikan kebahagiaan sampai kita menjadi mempelainya. Boy mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Berbahagia orang yang diampuni pelanggaran dan dosa-dosanya. Kesalahannya tak diperhitungkan, Tuhan mengampuni, berbahagia. Berbahagia orang yang diampuni pelanggaran dan dosa-dosanya. Kesalahannya tak diperhitungkan, Tuhan mengampuni, menyucikan. Datanglah pada salib Yesus Kristus, beban dosa telah ditanggungnya. Dia memberikan kebahagiaan sampai kita menjadi mempelainya. Datanglah pada salib Yesus Kristus, beban dosa telah ditanggungnya. Dia memberikan kebahagiaan sampai kita menjadi mempelainya. Dia memberikan kebahagiaan sampai kita menjadi mempelainya. Sampai kita menjadi mempelainya. Sampai kita menjadi mempelainya. Haleluya, silakan duduk adik-adik. Haleluya. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita memberikan hati yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah tuntun kita hari demi hari, minggu demi minggu. Tuhan tuntun kita terus. Walaupun kita gak bisa datang ke rumah Tuhan, tapi kakak yakin Tuhan selalu ada di sekitar kita, menjaga kita, membimbing kita, melawati kita selalu. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini, tak terasa aku telah lewati. Terasa ku telah lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan dan tahun silih berganti. Bersama Yesus mempelai surga, tak terasa, tak terasa ku telah lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan dan tahun silih berganti. Bersama Yesus mempelai surga. Terima kasih. Terima kasih ku naik
persembahkan ucapan syukur, damai sejahtera, kebahagiaan yang kau berikan bagiku. Lebih sungguh lagi adik-adik. Tak terasa ku telah lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan dan tahun silih berganti, bersama Yesus mempelai surga. Terima kasih, terima kasih, ku naikkan, ku persembahkan ucapan syukur, damai sejahtera, kebahagiaan yang kau berikan bagiku. Lebih sungguh lagi gini. Terima kasih, ku naikkan, ku persembahkan ucapan syukur, damai sejahtera, kebahagiaan yang kau berikan. Lebih sungguh lagi, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, ku naikkan, ku persembahkan ucapan syukur, damai sejahtera, kebahagiaan yang kau berikan damai sejahtera, damai sejahtera, kebahagiaan yang kau berikan bagiku, yang kau berikan bagiku, yang kau berikan bagiku. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih-Mu bagi kami. Kau memberikan kesempatan, kesehatan, dan kemauan untuk kami beribadah kepadamu, dan sekarang kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu boleh masuk ke dalam hati kami, ke dalam pikiran kami, supaya kami semua bisa melakukan firman-Mu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami, dan juga terlebih Tuhan Yesus yang akan memberkati kakak guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus mempelai pria surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya nama Tuhan, kembali setiap kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, serta kemauan untuk setiap kita boleh datang beribadah pada Tuhan. Untuk kesempatan kali ini, aku bersyukur banget kembali bisa diberi kesempatan ya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Aku harapkan adik-adik semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Baik, adik tahu nggak sebenarnya kalau kita bicara tentang firman Tuhan itu unik loh. Kenapa kakak bilang unik? Ayo, ada yang tahu? Ya, firman Tuhan itu unik banget. Yang pertama, kita bisa belajar firman Tuhan dari tokoh Alkitab. Dari
tokoh Alkitab ya. Dari tokoh Alkitab itu contohnya tentunya kita udah tahu, kita juga minggu-minggu lalu kita udah belajar. Akan mau kasih contoh 3. Yang pertama, kita bisa belajar dari tokoh yang pertama itu Rasul Paulus. Lalu yang kedua ada Zakheus. Dan yang ketiga itu ada Daud. Dari 3 tokoh ini aja kita bisa mendapatkan berkat firman Tuhan yang sangat banyak sekali. Ya, dari tiga tokoh. Lalu yang kedua, selain dari tokoh kita bisa belajar juga dari hewan-hewan. Kalau hewan ada apa nih yang bisa kita pelajari? Akan mengambil contoh 1, yaitu semut. Iya, kita bisa belajar dari semut. Masih sih Kak, semut? Bisa kita buka ayatnya di Amsal 6 ayat 6. Kakak akan bacakan ya di Amsal 6 ayat yang ke-6. Dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kalau di dalam Alkitab kita disuruh belajar dari semut. Kenapa sih semut? Karena semut itu tidak mempunyai pemimpin, tetapi dia selalu bersiap sedia. Kalau mau datang musim panas, mereka sudah menyiapkan makanan. Makanya semut ini rajin banget. Kalau kita di rumah suka males, berarti kita kalah sama semut. Lalu yang ketiga apa kira-kira nih untuk poin yang ketiga? Kita bisa belajar dari apa lagi? Yang pertama tadi udah tokoh, yang kedua udah hewan, yang ketiga apa ya? Kakak kasih clue. Clue-nya itu dia tidak bergerak dan dia tentunya juga tidak bernafas. Apakah itu? Daripada kita bingung, yuk kita saksikan aja video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Dirham yang hilang. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Suatu hari ada seorang perempuan. Perempuan itu mempunyai 10 koin dirham. Keesokan harinya, dia menghitung semua kain dirhamnya. Tapi dia hanya punya 9 dirham. Perempuan itu kehilangan 1 dirham. Dia sangat sedih, lalu dia menyalakan pelita. Dia mencari 1 dirham yang hilang itu ke semua tempat. Dia menyapu semua lantai, Di setiap ruangan, dia mencari dengan cermat sampai ia menemukan 1 dirham itu. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di lantai. Dia akhirnya menemukan 1 dirhamnya. Dia pun memanggil semua sahabat dan saudaranya. dia berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, karena aku telah menemukannya. Seperti itulah jika nanti ada 1 orang berdosa yang bertobat.
maka semua malaikat-malaikat di sorga akan bersukacita. Nah, gimana adik-adik semua? Kita sudah melihat videonya, kita sudah melihat ceritanya, alurnya. Ceritanya terdapat di mana? Lukas pasal berapa? 15 ayat yang ke 8 sampai 10. Iya, dari Lukas 15 ayat 8 sampai 10 ini kita tadi sudah melihat bahwa ada satu perempuan. Dia mempunyai apa? 10 dirham. Nah, ada yang tahu nggak sih dirham itu apa? Iya, betul, dirham itu uang. Jadi di poin yang ketiga ini, kalau yang pertama tadi kita telah belajar ya dari tokoh Alkitab, kita sudah tahu juga, udah disebutin tadi ya. Lalu yang kedua kita juga belajar dari siapa? Hewan, dari semut. Nah, yang ketiga, uniknya Alkitab, kita itu disuruh belajar juga loh melalui uang. Oke, tadi kakak bilang dia tidak bergerak dan tidak bernafas. Nah, dari uang ini kita tahu bahwa totalnya tuh ada 10 kan, 10 uang. Nah, dirham itu merupakan, kalau zaman sekarang nih, merupakan mata uang dari Uni Emirat Arab. Nah, 1 dirham, ada itu nggak sih berapa kalau dijadikan rupiah? Nah, 1 dirhamnya ini itu senilai 3.795 rupiah. Nah, kalau dikali 10, karena tadi ada 10 dirham, berarti menjadi 37.950 rupiah. Iya. Jadi kira-kira misalkan dia kehilangan 1, terus dia tadi responnya gimana? Iya, jadi panik banget karena apa? Berharga banget gitu. Karena berharga banget, 1 keesokan harinya itu karena hilang dia cari langsung kan. Jadi dia hari ini dia masih punya 10, besok bangun tidur dia lihat kok tinggal 9. 1-nya dia cari, dia nyalain apa tadi? Pelita, dia nyalain cari, gak ada. Akhirnya dia sapu, bersih-bersih, semuanya cari, masih belum ketemu. Dia terus cari pelan-pelan, akhirnya menemukannya. Tapi responnya hebat banget loh. Seharusnya kalau dia pertamanya udah kehilangan kan panik ya, tapi dia tetap mau carinya pelan-pelan carinya sampai ketemu. Bahkan udah ketemu, dia kasih tahu sahabat-sahabatnya dan tetangganya, udah ketemu 1 dirhamnya. Lalu apa? Semuanya bersukacita. Nah, itu dia. Sama halnya juga dengan kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat hal ini, cerita ini dapat kita artikan sebagai 10 orang teman kita. Misalkan kita punya 10 orang teman kita, yang 1 itu hilang, yang 1 itu udah lama nggak datang beribadah. Nah, karena udah lama nggak datang ibadah, seharusnya apa? Respon kita juga sedih. Kemana ya teman-temanku? Yang 1 kok hilang? Nah, itu harus dicari, harus ada usaha yang kita tanya. Kayak tadi, kalau yang pertama nyapu-nyapu, kita misalkan cari dulu, kok nggak ketemu, dia di mana gitu kan? Harus lebih tekun lagi, harus lebih sabar lagi sampai tadi koinnya ketemu. Dan sebagai contoh juga teman kita ketemu apa? Kita tahu kontaknya di mana, dia ada di mana, kita bisa tanyain di mana sekarang, apa kabarnya, kenapa udah lama nggak datang ibadah. Gitu. Lalu kalau kita udah ajak lagi terus, misalkan dia minggu ini belum mau, minggu depan deh misalkan dia bilang, kita chat lagi tekun, kita
temui misalkan kalau itu teman sekolah kita, kenapa udah lama nggak datang ibadah? Jadi kita ketemui, kita ajak terus sampai dia datang kembali ke gereja dan beribadah. Nah, walaupun kita sekarang ibadahnya lagi di rumah aja nih, nggak ada salahnya juga kita ajak, yuk mau ikut ibadah nggak, live streaming ibadah sekolah minggu Maranatha bareng-bareng yuk gitu. Jadi setelah kita udah mengajak, itu ada respon loh. Responnya itu kita bisa lihat di ayat 10-nya. Aku akan bacakan, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kalau tadi uangnya hilang itu ditemukan, nah kakak upamakan juga misalkan teman kita yang sudah lama tidak datang beribadah, kita ajak lagi dan kira mau datang beribadah kepada Tuhan, itu seluruh malaikat di surga bersorak senang sekali, karena ada apa? Ada yang kembali datang beribadah kepada Tuhan. Nah, itu kan untuk yang tidak datang beribadah dan datang beribadah lagi kita ajak. Nah, untuk adik-adik semua yang sudah datang ibadah harus tetap semangat, harus tetap mengikuti ibadah live streaming, harus tetap datang ke ibadah-ibadah yang ada, supaya apa? Tujuannya untuk kembali lagi mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, sebab gini, kalau di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-11 dikatakan, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi kita harus apa? Ada usaha untuk apa? Kita mau ajak kembali teman-teman kita, siapa ya kira-kira yang udah lama tidak datang beribadah. Kita ajak kembali datang beribadah. Tujuannya apa? Kembali lagi supaya setiap kita memperoleh apa? Sukacita gitu. Sukacita daripada Tuhan, agar apa? Kita tahu bahwa kita hanya kuat, kita hanya bisa hidup itu bersama dengan Tuhan, bukan dengan yang lain, bukan mengandalkan apa? Kekuatan sendiri. Bahkan kita bisa lihat kalau di pandemi ini kan masih ada corona nih, ya kan? Itu menunjukkan apa? Keterbatasan manusia, dan sepatutnya kita terus mengandalkan kekuatan yang tidak terbatas, kekuatan yang sangat kuat sekali. Itu siapa? Kekuatannya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, akan mau ajak yuk adik-adik semua, kita semakin pertama rajin beribadah. Kalau kita rajin ibadah, kita mau coba mengajak kembali teman-teman yang siapa ya yang udah lama tidak datang beribadah. Kita mau ajak lagi, karena apa? Satu orang bertobat, juga pun malaikat-malaikat bersukacita. Ya, rasa firman Tuhan hari ini cukup sekian. Yuk sekarang kita mau bersatu dalam doa ya. Ucap syukur Bapa untuk setiap kasih, setiap kesempatan yang kau berikan setiap kami. Ajari kami Bapa, ajari kami Tuhan, untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi membangun hubungan dengan Engkau, mengerti apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Juga biarkan kami Bapa menjadi anak-anak yang semakin takut akan Engkau. Izinkan kami Tuhan juga untuk kami menjadi berkat, yaitu melalui teman-teman kami. Kalau kami Tuhan, jika Kau izinkan bertemu dengan teman-teman kami melalui apapun itu, sosial media atau secara langsung, jika mereka sedang letih lesu, malas beribadah, biarkan kami mengajak mereka untuk boleh datang lagi kepadamu. Biarkan hidup kami terus menjadi berkat. Terima kasih Bapa, pertemukan kami di ibadah selanjutnya, juga firman Tuhan berikutnya Tuhan. Biarkan kami terus Tuhan belajar mengerti apa sih yang menjadi kehendak Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Kristus syukur. Haleluya. Amin. Hai pijama Tuhan,
Philadelphia, kasih persaudaraan, haleluya. Wah, adik-adik luar biasa ya. Sudah memuji Tuhan dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang kakak hendak menyampaikan beberapa pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, ayat hafalan. Ayat hafalan terdapat di Lukas 5 ayat yang ke-32. Ayat hafalan ada di Lukas 5 ayatnya yang ke-32. Yuk kita baca sama-sama ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sekali lagi adik-adik, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, itu ayat hafalannya ya adik-adik. Lalu, video ayat hafalan dan video adik-adik Batita bisa dikirimkan ke Cibira bagian di pusat dan Kaica bagian di Kedok. Nah, untuk adik-adik atau balita, Papa Mama tidak perlu khawatir nih. Papa Mama hanya hendak mengirimkan foto anaknya sedang beribadah online. Nah, semua video dan foto dapat dikirimkan ke Cibira bagian di pusat dan Kaica bagian di Kedok. Nah, dari video dan foto tersebut, adik-adik akan mendapatkan satu kupon kesetiaan. Yang kedua, video kreativitas sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa adik-adik yang memiliki kreativitas prakarya atau kegiatan di rumah dapat mengirimkan videonya. Nah, berikut adalah prakarya dari beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan. Yuk, sama-sama kita saksikan video berikut ini. Shalom, namaku Kean. Aku kelas Koandi. Aku akan membuat pesawat. Aku sudah menyiapkan kertas. Aku sudah membuatnya seperti segitiga. Aku akan bagi dua. Seperti ini. Dan aku akan membuat segitiga lagi. Seperti ini. Dan tinggal kita buka seperti ini. Jadi, dadah. Terima kasih. Hai teman-teman, aku mau membuat kotak surat dari origami. Bahannya origami, 1 lem kertas sama katembat. Yuk kita buat. Pertama bikin segini, seperti ini, lalu seperti ini, dan kita ambil lagi 1 seperti ini, lalu dilem. Dan di sini lagi. Dan sudah jadi. Mudah kan buatnya? Philadelphia. Wah, ternyata adik-adik semua kreatif ya. Luar biasa sekali. Yuk, adik-adik yang punya hal menarik dan kreatif lainnya, yuk bisa mengirimkan videonya ke Cibira dan ke Kak Ica sesuai ketentuan sebagai berikut. Nah,
Nah, selain itu, kakak hendak mohon maaf atas informasi yang kurang tepat di 2 minggu yang lalu ya. Karena untuk video prakarya ini rewardnya itu bukan berupa kupon kesetiaan, tetapi akan ditampilkan di ibadah online kebaktian anak seperti di minggu ini. Nah, dari itu adik-adik harus tetap semangat, walaupun hanya ditampilkan di kebaktian anak, tapi adik-adik harus tetap bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, demikian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Adik-adik harus tetap semangat dalam beribadah kepada Tuhan. Meski sekarang adik-adik sudah mulai di sekolah online juga, karena adik-adik pasti akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Sampai ketemu minggu depan. Philadelphia, kasih persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita sudah beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita sudah mendapatkan begitu banyak berkat-berkat lewat firman pengajaran yang sudah kita terima pada hari ini, dan biarlah lewat kebenaran firman yang sudah mengajar setiap kehidupan kita bukan saja menjadi pendengar, tapi kita mau menjadi pelaku. Kita mau menjadi penurut akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan menyelesaikan ibadah anak-anak. Pada hari ini kita mau kembali datang berdoa kepada Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, tutup matanya, lipat kedua tangan, dan adik-adik ikuti kakak berdoa. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Kristus kepala, mempelai pria sorga, yang hari ini sudah memberkati setiap kami semua. Kami anak-anak-Mu sudah datang beribadah kepada Tuhan. Kami menaikkan rasa syukur kami untuk setiap berkat-berkat kasih sayang Tuhan kepada setiap kami. Tuhan Yesus, kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami mau bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami semua mau menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap kakak-kakak guru yang sudah melayani. Kiranya Engkau pakai, Engkau akan tolong setiap kerinduan kakak-kakak guru kami yang sudah melayani di dalam ibadah anak-anak. Terima kasih, Engkau juga memberkati kedua orang tua kami masing-masing. Biar Tuhan tolong, Tuhan akan memberkati di dalam pekerjaan mereka, di dalam mereka menjagai, mendidik kami, memberkati segala yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, kami menaikkan segala doa kami dengan penuh pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya, amin.